Pembedahan lengkap mengenai struktur produksi, arus perdagangan dan posisi geopolitik Vietnam dalam pertandingan besar dunia. Ketika informasi mengenai tarif pajak ekspor barang-barang Vietnam ke ASEAN diturunkan dari 46% menjadi rata-rata 20% mulai menyebar, opini publik langsung terbagi menjadi dua bagian. Ada yang senang karena melihat peluang yang mudah, ada pula yang panik karena takut FDI akan lari dan industri ekspor akan runtuh. Tapi berapa banyak orang yang bertanya kenapa sekarang? Mengapa Vietnam? Dan siapa sebenarnya target yang ingin diserang AS? Sebab jika dicermati, kita melihat bahwa AS tidak menargetkan Vietnam sebagai lawan, namun mereka melihat Vietnam sebagai stasiun transit yang perlu dimurnikan. Dan siapa lawan sebenarnya? Yaitu Tiongkok, di mana kekuatan terbesarnya adalah produksi global dan kapasitas ekspornya. Melalui rute transit terselubung di Vietnam, AS langsung mencapai titik kunci tersebut. Pemogokan yang tiba-tiba namun disengaja untuk menutup celah penghindaran pajak dengan barang-barang palsu, made in Vietnam. Setiap orang harus bermain sesuai aturan yang transparan. Penelusuran asal-usul yang baik menyerang Vietnam. Namun pada kenyataannya hal ini justru mendekatkan Vietnam ke Amerika, mengubah Vietnam menjadi papan catur di depan untuk menyerang dan bidak catur di belakang. Kisah tarif AS bukan lagi soal harga, tapi soal pilihan pihak. Amerika buka pintu, akui Tiongkok, apakah Vietnam berani lewati batasan itu? Apakah Anda berani mengubah diri Anda dari peran pendukung menjadi peran utama, dari pabrik yang dialidayakan menjadi rantai produksi yang berdaulat? Dan dalam perjalanan itu, siapa yang akan tertinggal dan siapa yang akan muncul? Kesepakatan ini tidak hanya mengatur pajak, tapi juga mengubah peran seluruh negara. Game ini bukan untuk ambiguitas atau rencana rahasia. Berikut beberapa kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. Mengapa ini merupakan operasi ekonomi yang besar? Karena pengobatan ini tidak hanya menyembuhkan tumor, namun juga berdampak langsung pada seluruh produksi, perdagangan, dan sistem sirkulasi kebijakan dalam rantai pasok global di Vietnam. Jika Anda mengira ini hanyalah kesepakatan pajak biasa, Anda salah. Ini adalah pembedahan menyeluruh dari luar ke dalam, dari inti daya tarik FDI hingga setiap kontainer yang meninggalkan pelabuhan Chai Mep T5. AS tidak menyerang Vietnam, mereka hanya mengupas lapisan terakhir dari model yang sudah sangat dikenal, CKD yang menyamar. CKD merupakan bentuk impor produk dalam bentuk komponen terpisah kemudian dirakit secara lengkap di pabrik dalam negeri. Selama bertahun-tahun, pengiriman buatan Vietnam sebenarnya adalah 90% komponen dari Tiongkok yang dibawa ke Vietnam, dirakit dengan buruk, dicap dan kemudian diekspor ke AS untuk menghindari pajak. Amerika tahu, tapi kecurigaan itu diredam sampai Trump kembali. Kali ini Amerika tidak lagi berpura-pura. Mereka tidak lagi menanyakan asal-usulnya, mereka menuntut ketertelusuran. Transparansi penerbangan? Pajak adalah 46%. Apakah barang tersebut benar-benar buatan Vietnam? Pajak hanya 20%. Garis yang dingin tapi sangat jelas. Jika dilihat lebih jauh, hal ini merupakan pukulan ganda, memperketat kuota perdagangan Tiongkok dan memaksa Vietnam melepaskan ikatan industrinya sendiri. Tidak ada lagi wilayah abu-abu, setiap orang harus memilih, berinvestasi secara nyata, atau menghilang. Aliansi AS dan ekosistem FDI di Vietnam mulai merasakan dampaknya. Perusahaan besar seperti Samsung, LG, Pegatron, Foxconn tidak lagi memiliki stempel penghindaran pajak. Mereka akan dipaksa untuk mentransfer rantai yang lebih dalam, berinvestasi dalam jangka panjang, dan terhubung dengan tenaga kerja Vietnam dan rantai pasokan Vietnam. Beberapa harus pergi, tetapi mereka yang bertahan harus menghadapinya dengan sangat serius. Ini bukan tentang memperketat dunia usaha tetapi tentang memurnikan struktur ekonomi. Jangan tanya mengapa belakangan ini Vietnam meningkatkan pemeriksaan asal barang, menggerebek barang palsu, dan mendorong peningkatan tingkat lokalisasi produksi. Semua adalah persiapan untuk operasi besar ini. Pada saat tirai dibuka, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura berkembang. Ketika tirai dibuka, siapa yang hidup dan siapa yang mati tidak lagi ditentukan oleh emosi. Apakah ini hit atau undangan? Apakah Vietnam sedang berada di jalan buntu? Atau justru sedang menghadapi sebuah gerbang besar yang membuka siklus kebangkitan industri ini? Di balik tekanan tarif yang tampaknya tidak menguntungkan tersebut sebenarnya terdapat peluang bagi Vietnam untuk melepaskan diri dari peran pabrik outsourcing yang menjadi terlalu sempit setelah lebih dari 3 dekade. Peluangnya sekarang adalah, akankah kita terus berproduksi dengan harga murah, menukar waktu dengan uang, atau akankah kita bertransformasi menjadi negara dengan rantai pasokan nyata, memiliki merek sendiri, dan mengekspor nilai intrinsik produk tersebut? Ketika AS mulai mengelompokkan pajak antara barang-barang asli, buatan Vietnam, dan barang-barang ilegal, masalahnya bukan hanya pada persentasenya saja, tetapi juga tentang status negara tersebut dalam rantai pasokan global. Perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis dengan serius, berinvestasi di pabrik secara metodis, membangun sistem ketertelusuran, dan memenuhi standar ketenaga kerjaan dan lingkungan hidup kini akan menjadi perusahaan yang mampu bertahan dalam persaingan besar. Dan itulah imbalan sebenarnya, akses terhadap teknologi inti. Intinya adalah, Vietnam masih berada di luar.
Ketika perakitan tidak lagi menjadi keunggulan kompetitif, pengaruh utamaan teknologi, lokalisasi komponen, dan penguasaan rantai produksi adalah cara hidup. Perusahaan-perusahaan seperti Intel, Texas Instruments atau bahkan Apple, yang pernah khawatir dengan risiko geopolitik di Tiongkok, kini mulai melihat Vietnam sebagai alternatif strategis. Mereka tidak membutuhkan Tiongkok. Mereka membutuhkan mitra yang dapat dipercaya, transparan, berkelanjutan, dan proaktif. Jika Vietnam dapat melakukan standarisasi infrastruktur, hukum, teknis, dan tenaga kerja, pintu menuju rantai keuangan global akan terbuka. Dari posisi menerima modal, kita bisa beralih kembali ke investasi. Perusahaan-perusahaan Vietnam yang terdaftar di Nasdaq memperoleh modal langsung dari dana asing, bukan melalui perantara di Hong Kong dan Singapura. Dan yang paling penting, inilah saatnya bagi Vietnam untuk memilih pihak ketika Tiongkok, sebagai pabrik dunia, terkena dampak langsung dalam rangkaian produksi dan perdagangan. Yang penting pasarnya semakin luas. Pertanyaannya bukan apakah kita bisa memenuhinya atau tidak, tapi apakah kita cukup layak untuk memikulnya, melakukannya secara nyata dan melangkah jauh? Karena permainannya sedang berubah, dan jika kita tidak memasuki permainan baru, Vietnam diam-diam akan tersingkir dari permainan tersebut. Kali ini bukan karena dipukuli, tapi karena menolak untuk tumbuh dewasa. Lalu bagaimana jika Vietnam tidak bisa beradaptasi tepat waktu? Jika operasi besar ini tidak berubah menjadi kebangkitan tetapi menjadi kehilangan banyak darah, lalu siapa yang akan jatuh terlebih dahulu? Jawabannya mungkin tidak perlu dilihat jauh-jauh. Industri ekspor tradisional lah yang berdiri berdasarkan pesanan yang murah, margin keuntungan yang tipis, dan pasar Amerika sebagai penopang yang vital. Produk-produk tersebut adalah tekstil, alas kaki, makanan laut, furnitur, dan lain-lain. Omset ekspor yang bernilai puluhan miliar dolar setiap tahun kini mungkin menghirup oksigen karena margin keuntungan terkikis oleh tarif, biaya input, dan standar asal barang yang ketat. Hambatan tarif sebesar 20%, meskipun secara signifikan lebih rendah dari angka sebelumnya sebesar 46%, masih cukup untuk segera menghilangkan usaha kecil yang lemah yang tidak dapat berinvestasi pada lini baru, tidak dapat mengontrol bahan mentah, dan tidak dapat memenuhi persyaratan transparansi rantai pasokan yang ditetapkan oleh HS yang lebih berbahaya lagi. Hal ini bukan hanya merupakan eliminasi di industri manufaktur tetapi juga merupakan efek domino di industri seperti logistik, perbankan dan keuangan, dan bahkan pasar kerja. Industri logistik, yang menyumbang sekitar 6% PDB, memasuki zona berbahaya seiring menurunnya pesanan perdagangan. FDI menunjukkan tanda-tanda pergeseran ke Meksiko, India, dan Indonesia, negara-negara yang menikmati insentif kuat dalam kerangka perjanjian bilateral baru. Dan ketika arus barang menjauh maka ekosistem transportasi, gudang, pelabuhan, logistik atau rantai dingin juga akan melemah. Dan apa maksudnya? Gelombang ratusan ribu orang mungkin akan menghadapi risiko pengangguran. Pada tingkat yang lebih tinggi, perbankan dan pasar keuangan juga akan merasakan tekanannya. Ketika ekspor menurun dan sumber daya USD menjadi langka, bank negara akan terpaksa menyuntikkan cadangan mata uang asing untuk menjaga nilai tukar. Namun cadangannya tidak terbatas. Ketika permintaan mata uang asing menjadi jelas, maka tekanan inflasi akan muncul. Dalam konteks ini, investor akan mencari perlindungan, emas akan menguat, dan pasar saham akan berjuang menghadapi ketidakpastian psikologis. Bank, yang merupakan pilar keuangan negara, tidak lagi mempunyai monopoli karena akan banyak lembaga keuangan internasional yang berdatangan. Bank menawarkan layanan yang lebih murah, lebih cepat, dan bahkan lebih transparan. Dan mereka bahkan bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Singkatnya, jika kita tidak melakukan perubahan dengan cepat, Vietnam tidak hanya akan kehilangan beberapa industri ekspornya tetapi juga akan kehilangan struktur operasi seluruh perekonomian komoditas, dan kemudian akan jatuh ke dalam posisi yang pasif, bergantung dan terfragmentasi dalam rantai nilai global. Jadi pada akhirnya, apakah kita akan memilih evolusi atau eliminasi diri? Bertahan dari struktur global yang menyerang Anda seperti palu godam? Apakah konsumen merayakannya terlalu cepat? Melanjutkan ceritanya, ketika SUV baru, makanan fungsional asli, kosmetik kelas atas, dan barang konsumsi yang memenuhi standar FDA membanjiri pasar Vietnam dengan harga yang terkadang hanya setengah dari harga sebelumnya. Siapa yang tidak akan senang? Siapa yang tidak senang jika kini hanya dengan beberapa klik Anda bisa membeli produk asli, bahkan diiklankan sebagai produk impor dari AS dengan harga terjangkau? Namun di tengah sorak-sorai konsumen, berapa banyak orang yang mendengar keluh kesah para pelaku usaha dalam negeri? Karena di balik tampilan perdagangan bebas yang menarik tersebut, akan terdapat gelombang persaingan yang sangat ketat, di mana barang-barang Amerika tidak hanya akan masuk tetapi juga secara bertahap akan menelan setiap tingkat sisa pangsa pasar perusahaan-perusahaan Vietnam. Mari kita lihat faktanya. Dengan merek yang kuat, standar tinggi, desain modern, dan terutama mentalitas cinta asing yang tertanam kuat di kelas menengah perkotaan, tidak diperlukan banyak upaya untuk mendominasi pasar makanan fungsional, kosmetik, obat-obatan, mobil, kendaraan listrik, jasa keuangan, dan bahkan mungkin pendidikan dan kesehatan. Ini semua merupakan aspek di mana Vietnam masih lemah dalam hal teknologi, kurangnya branding dan kurangnya standar internasional.
Apakah bisnis kosmetik dalam negeri kuat melawan Estée Lauder, Neutrogena, atau L'Oreal yang didukung AS dan masuk pasar dengan tarif pajak baru 0%? Akankah perusahaan manufaktur makanan fungsional dalam negeri berani bersaing dengan merek-merek yang bersertifikat FDA dan diasuransikan di Amerika? Jawabannya mungkin tidak, kecuali mereka harus berkembang sangat cepat, lebih cepat dari perubahan pasar. Namun untuk berkembang, hal ini memerlukan modal, teknologi, standar inspeksi, ketertelusuran, dan ekosistem hukum yang mendukung sesuatu yang masih belum dimiliki oleh sebagian besar usaha kecil dan menengah di Vietnam. Dan saat itulah pasar mulai memurnikan dirinya sendiri. Apakah fakta bahwa serangkaian perusahaan yang memproduksi makanan fungsional, obat-obatan, dan kosmetik baru-baru ini diperiksa, didenda, dan bahkan dituntut secara pidana, benar-benar merupakan kampanye acak? Atau apakah ini merupakan cara yang disengaja untuk membuka jalan, sebuah kampanye inspeksi untuk menciptakan ruang bagi raksasa asing untuk masuk? Karena jelas kita tidak bisa menyimpan barang rongsokan dan mengimpor barang berkualitas secara bersamaan. Tidak mungkin melindungi pasar domestik sekaligus menandatangani perjanjian perdagangan terbuka. Jadi Vietnam mungkin harus memilih, menerima pembersihan sampah, yaitu memperketat barang palsu dan berkualitas buruk, menghilangkan bisnis yang tidak memenuhi standar, atau terus mempertahankan keadaan hibrid dan selamanya tidak dapat benar-benar berintegrasi. Dan ketika Anda memilih jalur keterbukaan, serangan terhadap barang palsu, barang selundupan, dan barang di bawah standar tidak lagi menjadi persoalan pengelolaan pasar, melainkan kisah pembentukan struktur persaingan dalam perekonomian. Kita perlu memahami bahwa di balik SUV yang dipajang di ruang pamer di Hanau, di balik paket obat-obatan dari California, di balik tabir surya, Made in USA, terdapat kekuatan besar dari perusahaan transnasional yang mendapat dukungan finansial, hukum, media, dan politik dari Washington. Vietnam tidak bisa melawan mereka dengan patriotisme kosong atau slogan-slogan emosional yang mendukung barang-barang Vietnam. Vietnam hanya dapat bertahan jika dunia usaha dalam negeri benar-benar meningkatkan skala, kualitas, nilai tambah, dan transparansi. Dan jika Anda tidak bisa melakukan hal itu, jangan tanya mengapa suatu hari di rak-rak supermarket di Vietnam, di klinik-klinik di Vietnam, di aplikasi-aplikasi ban Vietnam, hanya akan ada produk-produk Amerika, sementara perusahaan-perusahaan di Vietnam akan menjadi pelanggan di wilayah asal mereka sendiri. Sasarannya bukan Vietnam, melainkan Tiongkok. Target sebenarnya Trump bukanlah Vietnam, itu hanya bagian depan papan. Tersembunyi di balik negosiasi perdagangan adalah strategi untuk menyerang pusat saraf Tiongkok, industri manufaktur dan ekspor. Dunia bisa bernegosiasi dengan Beijing mengenai politik, perbatasan, dan iklim. Namun jika menyangkut perdagangan, AS, terutama Trump, tidak pernah melakukan negosiasi. Mereka langsung menyerang karena itu titik terlemah sebuah negara yang dibangun sebagai pabrik global. Tiongkok tidak takut dengan perang militer. Beijing dapat merespons dengan ancaman, dengan kapal induk, dan dengan rudal Dongpong. Namun ketika keputusan tarif berdampak pada perdagangan, Tiongkok berada dalam kondisi pertahanan yang kacau. Mari kita melihat kembali perang dagang pada masa jabatan Trump yang pertama, serangkaian tarif terhadap baja, aluminium, komponen, mesin atau peralatan elektronik dari Tiongkok, yang mengarah pada tindakan pengendalian teknologi, embargo chip, pembatasan ekspor teknologi inti, DLL. Serangan-serangan ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi defisit perdagangan tetapi sebenarnya memutus sumber oksigen perekonomian Tiongkok, yaitu ekspor. Dan ketika Tiongkok mencoba menerobos pintu sempit tersebut, ia akan mengejar pintu belakang, yaitu Vietnam. Karena selama beberapa tahun terakhir, Vietnam secara tidak sengaja atau aktif telah menjadi stasiun transit terselubung bagi barang-barang Tiongkok. Model CKD, yang berarti barang-barang Tiongkok membawa 90% komponennya ke Vietnam untuk dirakit dan kemudian diberi cap Made in Vietnam, adalah trik umum untuk menghindari pajak AS di bawah Obama. Segalanya masih ambigu, namun di bawah Trump, permainan harus lebih transparan. Dan kali ini dia tidak menepuk pundaknya untuk memperingatkan, namun mencabut penghalang, pajak 46% untuk barang-barang yang kurang transparan, pajak 20% untuk barang-barang yang benar-benar diproduksi di Vietnam. Tidak ada wilayah abu-abu, tidak ada tanggung-tanggung. Jadi apa niat sebenarnya Trump? Hal ini untuk memaksa Vietnam membersihkan rantai pasokan yang terselubung, sambil mengisolasi Tiongkok dari perantara. AS tidak takut dengan perkembangan teknologi Tiongkok, namun mereka sangat takut dengan Tiongkok yang mampu mengendalikan rantai produksi global melalui negara-negara satelitnya. Dan Vietnam, dengan lokasi geografis yang sangat menguntungkan, biaya yang kompetitif, perjanjian perdagangan CPTPP dan EFTA, secara tidak sengaja menjadi batu loncatan yang ideal bagi Tiongkok untuk bersembunyi. Dan jika Trump tidak bertindak, Beijing masih dapat mengekspor barang ke AS dengan nama Vietnam seolah-olah negara tersebut tidak pernah dihukum. Pengurangan pajak yang dilakukan Trump untuk barang-barang Vietnam bukanlah sebuah hadiah, namun sebuah cara untuk melepaskan Tiongkok. Di satu sisi, AS mendorong Vietnam untuk menjadi mitra manufaktur strategis, dan secara bertahap menggantikan posisi Tiongkok dalam rantai pasokan. Di sisi lain, AS memaksa Vietnam untuk memilih pihak, bertindak sesuai aturan, lebih transparan dan profesional, atau meninggalkan patronasenya yang besar. Dan kisah ini bukan hanya tentang perdagangan,
namun tentang konfigurasi ulang rantai pasokan Asia. Jika Tiongkok secara bertahap diisolasi, Vietnam akan mulai terlihat tetapi tidak akan mendapat keistimewaan khusus. Mungkin Trump tidak ingin melawan Vietnam, Trump hanya ingin mendekatkan Vietnam. Karena dalam permainan catur baru, Tiongkok menjadi target yang harus dikalahkan, dan Vietnam akan menjadi sekutu jika tahu cara mengambil langkah yang tepat. Namun setiap permainan catur mempunyai batasan waktu. Mungkin Amerika juga tidak akan menunggu tanpa batas waktu. Jika Vietnam tidak membersihkan rantai pasok yang terselubung, tidak membuat sistem produksi transparan, dan tidak meningkatkan standar lokalisasi, maka Vietnam sendiri akan tersingkir sebagai pion ketika perannya sudah berakhir. Dan itulah pukulan sesungguhnya. Tidak dikenai pajak, namun tertinggal, tidak berpartisipasi dalam tatanan produksi global pasca Tiongkok. Apakah kita mempunyai keberanian untuk membersihkan apa yang tadinya merupakan keuntungan jangka pendek? Beranikah kita meninggalkan peran sebagai perantara backdoor dan menjadi pemain resmi? Terus bersembunyi, menyamar, mendapatkan keuntungan dalam kegelapan, lalu kehilangan segalanya saat permainan berakhir. Trump tidak menyerang Vietnam, namun Trump memaksa Vietnam untuk memilih. Dan itu adalah ujian terberat. Tujuan sebenarnya adalah memihak Vietnam. Apakah Vietnam menyadari bahwa kita sedang berada di pusat strategi rekrutmen yang belum pernah terjadi sebelumnya? Ketika perang dagang AS-Tiongkok berubah menjadi perang ekonomi inti, Washington tidak hanya berupaya mencekik manufaktur Tiongkok namun juga mulai membangun kembali tatanan rantai pasokan baru, di mana Tiongkok tidak lagi menjadi pusatnya. Dan apakah Vietnam terpilih sebagai mata rantai emas? Bukan suatu kebetulan bahwa strategi China Plus One, strategi mendiversifikasi rantai pasokan keluar Tiongkok, banyak disebutkan dalam setiap laporan perusahaan Amerika mulai dari Apple hingga Boeing. Dan Vietnam, dengan geopolitik yang stabil, tenaga kerja yang melimpah, dan pengalaman integrasi selama hampir 20 tahun, tiba-tiba muncul sebagai versi baru Korea Selatan, diproduksi secara geografis dekat dengan Tiongkok namun tidak tunduk pada pengaruh politik dari Beijing. Dan yang terpenting, kita berada di persimpangan jalan pilihan. Trump memahami hal ini, dan dia tidak menggunakan bantuan, tidak menggunakan militer, namun menggunakan tarif sebagai semacam wortel dan tongkat untuk memaksa Vietnam memilih pihak. Wortel adalah tarif pajak preferensial sebesar 20% untuk barang-barang asli Vietnam, yaitu barang-barang transparan yang berasal dari rantai produksi nyata di Vietnam. Sedangkan sanksi utamanya adalah denda 46% bagi barang rakitan terselubung yang berasal dari Cina. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, ini adalah pernyataan politik yang tersirat, siapapun yang memproduksi produk asli akan terus bermain. Siapapun yang bertindak sebagai perantara terselubung akan tersingkir. Dan dalam permainan ini, AS tidak hanya ingin menyaring produk, mereka juga ingin menyaring mitra strategis. Dan apa tujuan terdalamnya? Hal ini bertujuan untuk menarik Vietnam sepenuhnya keluar dari orbit produksi Tiongkok, menjadikan Vietnam sebagai pusat industri baru di ASEAN, sebuah stasiun pengganti yang cukup besar, berkualitas, dan dapat dipercaya untuk memikul pekerjaan yang terpaksa ditinggalkan oleh Tiongkok di tengah gelombang restrukturisasi rantai pasok pasca pandemi dan pasca perang teknologi. Jika Vietnam bergerak ke arah yang benar meningkatkan kerangka hukum, meningkatkan infrastruktur, menjadikan tata kelola pemerintahan transparan, maka prospek menjadi pusat manufaktur kelas atas mungkin tidak realistis. Negara manufaktur kelas atas yang berfungsi sebagai penghubung rantai pasokan antara AS, Jepang, UE, dan negara-negara Asia lainnya. Namun jika Vietnam ragu-ragu, masih memilih untuk menghindari hukum, hidup di wilayah abu-abu antara dua kutub Amerika dan Tiongkok, maka mungkin dalam waktu dekat Indonesia, India, dan Meksiko akan mengambil posisi yang kita lewatkan. Dan ini bukan sekedar cerita tentang perdagangan, ini adalah langkah ganda ekonomi dan geopolitik. Karena ketika Amerika merestrukturisasi rantai pasokannya, mereka tidak hanya peduli pada harga murahnya, mereka juga peduli pada keandalannya dalam jangka panjang. Jika Vietnam dapat membuktikan bahwa mereka bukan kelabang Beijing dalam rantai produksi, maka Vietnam tidak hanya akan menikmati aliran modal FDI namun juga akan dapat berpartisipasi secara langsung dalam aliansi strategis baru antara ASEAN dan Amerika. Sebuah aliansi ekonomi bawah tanah yang tidak perlu ditandatangani secara resmi namun akan cukup kuat untuk membentuk keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara dalam 30 tahun ke depan. Asia mengeluarkan uang, teknologi, dan standar teknis untuk membangun penyeimbang baru bagi Tiongkok. Vietnam diundang untuk ikut serta dalam permainan tersebut, namun peluang strategisnya tidak akan terbuka selamanya. Jika kita tidak mengambil tindakan, peluang itu akan diberikan kepada orang lain dan kita akan kembali menjadi pengolah impian negara-negara yang tahu bagaimana memanfaatkan peluang tersebut. Amerika tidak menyerang Vietnam, Amerika memanfaatkan Vietnam untuk menyerang Tiongkok. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang perlu disadari oleh mereka yang masih bingung mengenai niat baik tarif. Ini bukan pemukulan, ini pengungkit. Ini bukan hukuman melainkan ujian, pemurnian menyeluruh mulai dari setiap kontainer ekspor hingga setiap jenis produk dalam negeri. Siapapun yang masih percaya bahwa Vietnam hanyalah korban perang dagang global akan segera menjadi panik. Namun, jika ada yang memahami bahwa Vietnam berada pada titik penting yang strategis, di mana ia dapat mengubah perannya dari pintu belakang untuk menghindari pajak menjadi pintu utama menuju rantai pasokan, maka Vietnam akan mulai melihat bahwa ini adalah sebuah peluang bersejarah.
Masalahnya bukan tarif pajaknya, masalahnya adalah perannya. Amerika tidak membutuhkan Vietnam kecil yang bersembunyi di balik bayang-bayang Tiongkok sebagai pabrik sekunder. Amerika membutuhkan Vietnam yang berkualitas, mandiri, dan cukup berani untuk menjadi tembok produksi yang menghalangi Tiongkok dari negara-negara lain di dunia. Dan untuk melakukan hal ini, kami di Vietnam mungkin harus membersihkan diri terlebih dahulu. Bisnis yang bergantung pada kepala kambing dan menjual daging anjing, dan hidup dari komponen-komponen Cina yang murah tanpa pemeriksaan yang tepat akan dieliminasi oleh pasar. Bukan karena as berperang, tapi karena sifatnya yang ketinggalan zaman. Sementara itu, mereka yang benar-benar berinvestasi dalam produksi, membangun rantai pasokan dalam negeri, dan membuat produk transparan akan menjadi mereka yang bertahan dan terpilih untuk melangkah lebih jauh. Ini adalah pembersihan sekali dan untuk selamanya. Tidak ada lagi area abu-abu, tidak ada lagi model setengah ramping, setengah gemuk, dan tidak ada lagi model palsu. Vietnam sedang dipaksa untuk berkembang, menjadi dewasa. Meskipun menyakitkan, ini adalah kabar baik. Karena tidak ada peradaban tanpa penghancuran kerangka lama, tidak ada peran baru dari keamanan. Inilah saatnya bagi kita untuk membentuk kembali posisi nasional kita, bukan dengan slogan-slogan, namun dengan rantai nilai yang nyata. Mereka yang memahami hal itu akan bertahan dan mendominasi, dan mereka yang tidak memahaminya akan tersingkir tanpa ada yang melawan.